Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya materinya tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Ini fokusnya yaitu tentang untuk apa saja dana desa tahun 2022. Sebenarnya sudah banyak beredar permen desa ini melalui pesan WhatsApp maupun di web atau di web Kemendesa atau melalui Telegram juga sudah banyak beredar, tapi memang sengaja saya membuat tayangan ini paling tidak dapat berfungsi sebagai save memori di channel saya, sehingga sewaktu-waktu saya memerlukan tinggal klik saja. Seperti biasa nanti linknya ini akan maksudnya link untuk download permen desa ini akan saya taruh di bawah judul di deskripsi. Kawan-kawan kalau misalnya ada yang mau download ya silahkan diklik saja. Sekali lagi ini saya buat supaya saya mudah kalau nanti saya mencari tinggal klik di channel saya sendiri. Memori HP tidak terlalu harus penuh. Yang pertama, prioritas penggunaan dana desa menjadi bagian dari RKP desa. Kemudian prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan hasil pendataan SDGs desa oleh desa, data yang disediakan oleh Kementerian Desa, dan aspirasi masyarakat. Nah, detailnya ada di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini ada detail penjelasan penggunaannya. Ada juga 8 SDGs dan 18 indikatornya. Kemudian ini mulai contoh-contoh detail penggunaan dana desa, mulai dari pendirian badan usaha milik desa atau badan usaha desa bersama, penyertaan modal badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama, penguatan permodalan badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama, pengembangan usaha badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan pedesaan, pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air minum, pengelolaan pariwisata, pengelolaan ikan, pengelolaan wisata hutan, pelatihan sentra pembenihan mangrove, pelatihan pembenihan ikan, pelatihan usaha pemasaran, pengelolaan sampah. Kemudian berikutnya pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa, bidang jasa serta usaha industri kecil dan atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa, bidang sarana prasarana pemasaran produk unggulan desa dan atau pedesaan, pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial, pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif, ramah lingkungan dan sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi pendataan desa, pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada tingkat keluarga, pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan, pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa, penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa, pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa, pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan sistem informasi desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh pemerintah, penyediaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital, dan pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis
berbasis aplikasi digital meliputi tower untuk jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone, langganan internet. D. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 4. Pengembangan desa wisata, pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata. Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital. Pelatihan pengelolaan desa wisata, pengelolaan desa wisata, kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata, pengembangan desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. A. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. B. Pembangunan lumbung pangan desa. C. Pengolahan pasca panen. Dan D. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 6. Pencegahan stunting di desa, pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital elektronik Human Development Worker EHDW, tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan 1. Kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui, serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan. 5. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini dan bina keluarga. 6. Upaya pencegahan perkawinan anak. 7. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk membangun kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah. 8. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia KPM, kader posyandu, dan pendidik anak usia dini PAUD. 9. Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan pendidik pada pendidikan anak usia dini PAUD yang menjadi kewenangan desa. 7. Pengembangan desa inklusif, kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku, dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. B. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan. C. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan. D. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalahan sosial desa. Dan E. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Jadi ini penjelasannya masih banyak, tentu saya tidak membaca satu-satu. Yang pada intinya file ini saya simpan di channel saya sendiri atau siapapun yang memerlukan tinggal klik saja link di bawah judul, nanti otomatis akan terdownload sendiri. Terima kasih yang sudah menyaksikan, yang sudah subscribe channel saya, yang sudah membagikan, yang sudah klik jempol, yang sudah berkomentar. Semoga channel saya bermanfaat untuk kita semua.